Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sore ini saya mau mencoba berbagi dengan teman-teman dari buku yang saya tulis. Ini adalah cerita tentang siswa-siswa saya dulu ketika saya bertugas di tempat yang lama. Sekarang mereka sudah dewasa, sudah bertebaran di seluruh pelosok, sudah ribuan. Nah, saya coba bacakan kisah yang pertama ya teman-teman. Ini fakta loh, terjadi dan dialami oleh siswa saya dulu. Nah, judulnya Kau ku kejar ujian nasional. Oke. Ini dulu masih zaman ada ujian nasional ya. Teman-teman pernah nonton film Kejarlah Daku Kau Ku Tangkap? Itu film jadul ya, mungkin anak Gen Z sekarang tidak tahu tuh apa film tersebut. Itu adalah film komedi yang menginspirasi tentang mengejar harapan sampai akhir. Tentu saja di film itu endingnya kebahagiaan milik sang tokoh utama. Walaupun sebelumnya teman-teman sang tokoh melalui jalan yang berliku tapi lucu, karena itu film komedi ya. Ternyata kejar mengejar harapan itu ada juga loh dalam kehidupan nyata. Ini adalah cerita nyata teman-teman, cerita tentang siswa saya dulu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Di tahun ketiga saya mengajar di tempat tugas di SMP 4 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan tahu ya. Saya juga teman-teman mengalami peristiwa kejar mengejar harapan seperti di film tadi ya. Tentu saja tokohnya siswa yang saya ajar. Sebut saja namanya Mumu. Menjelang ujian sekolah saat itu, si Mumu ini dalam seminggu ada aja alpanya. Padahal saat itu ujian nasional tinggal sebulan lagi teman-teman. Setiap dia dipanggil secara khusus, gak pernah datang. Akhirnya waktu itu teman-teman, saya yang datangi dia, karena dia pandai menghilang. Menghilang bukan berarti menghilang seperti itu ya teman-teman ya, tetapi ketika dicari dia tidak ada di tempat. Mumu ini memang mumpuni teman-teman dalam jurus langkah 1000. Masalah utamanya, Mumu belum dipoto teman-teman. Padahal itu dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi ujian sekolah. Rekan saya di kurikulum dulu sudah sering berobat. Kenapa? Karena tensinya naik gara-gara si Mumu ini teman-teman. Beliau selalu memikirkan kelengkapan administrasi ini itu yang belum beres. Nah, puncaknya 2 minggu menjelang ujian nasional ya saat itu, Mumu kembali menghilang. Ketenangan saya juga akhirnya jadi ikut sirna saat itu teman-teman. Lalu akhirnya langkah pertama yang saya ambil saat itu adalah masuk ke kelas Mumu. Tentu saja mencari informasi ke teman-teman sekelasnya. Ternyata ya, selidik punya selidik, ada banyak hal yang menjadi penyebab si Mumu ini menghilang teman-teman.
Pertama, ada informasi masuk ke saya dari siswa di kelasnya ya. Katanya dia yakin tidak lulus teman-teman, karena sudah banyak menghilang tadi ya. Kemudian yang sedih buat saya pribadi itu adalah ada informasi juga bahwa si Mumu ini tidak punya biaya, bahkan hanya untuk sekedar berfoto teman-teman, foto untuk ijazah. Dan dia tidak punya alamat rumah pasti karena orang tuanya nomaden teman-teman, sering berpindah-pindah tempat. Nah, untuk penyebab yang pertama teman-teman, saya diskusi saat itu dengan rekan-rekan yang lain ya, dan juga tetap mencari informasi ke teman-teman sekelasnya. Bagaimana menyikapi celoteh salah satu siswa yang menyatakan Mumu tidak akan lulus. Kemudian teman-teman Mumu yang lain alhamdulillah tidak seperti itu teman-teman, tapi mendukung Mumu untuk menyelesaikan sekolahnya. Yang paling membahagiakan buat saya adalah mereka saat itu semuanya sepakat untuk tidak memberikan label ya, tidak memberikan label jelek pada teman, apalagi kepada Mumu yang memang butuh pertolongan saat itu. Apalagi kalau kita tidak tahu ya, atau bahkan belum tahu apa motif dari masalah yang dialami oleh si Mumu ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih teman-teman kepada anak-anak yang hebat ini, yang akhirnya mau membantu si Mumu untuk kembali sekolah dan menyelesaikan pendidikannya di SMP. Kemudian untuk mendapatkan foto Mumu, tentu kan harus ada orangnya ya. Akhirnya saat itu ditemani oleh suami tercinta, mulailah petualangan mencari alamat rumah Mumu. Walaupun agak pusing teman-teman, karena kita sampai sore sekolah itu. Pulang sekolah, berkeliling mencari alamat Mumu teman-teman. Kadang-kadang seperti terpikir ya, kayak lagu zaman dulu tuh, lagu Ayu Ting Ting mencari alamat rumah. Mencari alamat palsu ya. Nah, ada informasi 2 alamat yang sampai ke saya. Lalu ya kita datangi kedua alamat tersebut. Tapi di sana teman-teman tidak ada tanda-tanda atau informasi dari masyarakat sekitar tentang si Mumu ini pernah tinggal di sana, tidak ada. Kemudian ada lagi hal yang membuat saya terperangah teman-teman, kaget ya. Info dari tetangga di alamat yang ketiga teman-teman sangat mengejutkan. Ternyata, mohon maaf ya teman-teman ya, Mumu sekeluarga itu profesinya sebagai pemulung teman-teman. Ayahnya katanya, wallahu alam ya, dulu adalah mantan ABRI teman-teman, tapi entah karena apa mengundurkan diri. Nah, dan hebatnya dia tanpa malu ya berprofesi sebagai pemulung untuk menghidupi keluarganya, yang bahkan ternyata itu bukan anak kandungnya teman-teman, tapi beliau dengan sungguh-sungguh membiayai keluarganya, termasuk si Mumu ini. Mungkin di pikirannya yang penting mencari rezeki yang halal ya teman-teman ya, untuk menghidupi keluarga. Kemudian saya dengar juga informasinya itu adik-adiknya masih duduk di SD teman-teman saat itu, dan mereka sepulang sekolah membantu orang tuanya bekerja. Jadi tidak ada tuh malas-malasan ya
Mereka bekerja sepulang sekolah membantu kedua orang tuanya. Mereka mencari sampah aqua botol, aqua gelas, atau kardus bekas yang bisa nanti dijual untuk dijadikan uang, teman-teman. Tapi di mana ya sebenarnya mereka tinggal? Saya dengan suami berkeliling hampir seminggu, teman-teman, tapi belum menemukan alamat rumahnya. Nah, di minggu berikutnya, tak sengaja kami bertemu dengan Teh Yai namanya. Teh Yai itu adalah orang yang pernah membantu di rumah. Kebetulan tetangga Teh Yai itu punya kontrakan baru, teman-teman. Keluarga pemulung katanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Saya memang saat itu berharap mudah-mudahan itu keluarganya Mumu. Lalu kembali sepulang sekolah, saya berkunjung ke sana. Dan ternyata benar, itu adalah keluarganya Mumu. Alhamdulillah, teman-teman, saat itu ya, akhirnya ketemu. Kemudian tanpa banyak cerita ya, tanpa basa-basi lah, saya langsung minta tuh alamatnya ke tetangga ya. Kemudian di sana itu ada ibunya. Dan ternyata, teman-teman, kontrakannya itu tidak jauh dari rumah saya. Jadi tetangga desa. Padahal waktu itu kita berputar-putar sekecamatan Rangkas Bitung mencari alamatnya Mumu ini. Tahu-taunya malah di desa, di kampung sebelah. Ibu Mumu, teman-teman, sudah beberapa kali bertemu dengan saya. Jadi dia langsung menyambut ramah saat itu. Kemudian ditemani gadis kecil, adiknya Mumu ya, yang paling kecil. Dengan gurat kecemasan di wajahnya, wajah lelah, teman-teman. Dia bertanya, "Ibu, ada apa ibu ke rumah saya?" Kemudian saya jelaskan tentang Mumu di sekolah. Dan saya jelaskan bahwa saya sudah seminggu lebih mencari alamat rumahnya, berkeliling. Kenapa? Agar dia bisa ikut ujian nasional saat itu, teman-teman. Ibu itu menangis. Kenapa? Karena dia sebetulnya sangat sedih dan ingin anak-anaknya berhasil, teman-teman. Dan kata ibunya, si Mumu ini tiap hari berangkat ke sekolah dengan menggunakan seragam. Nah, ini juga yang membuat saya aneh saat itu. Kemana ini anak perginya? Karena dia tidak sampai ke sekolah. Dan ternyata, teman-teman, ada kesalahpahaman antara Mumu dengan ayahnya. Jadi mereka agak sedikit bertengkar, teman-teman. Rupanya Mumu ini tidak pergi ke sekolah. Dia menenangkan hatinya entah kemana. Ayahnya ini, teman-teman, dikenal disiplin. Mungkin karena dulu latar belakangnya ABRI tersebut ya. Sehingga membuat Mumu agak kurang suka dengan caranya mendidik dirinya di rumah. Walaupun tentu saja maksudnya baik, teman-teman. Mana ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi yang tidak baik. Saat itu juga ayahnya datang dan bertemu dengan saya. Ibu Mumu bergegas menghapus air matanya karena tidak mau terlihat oleh ayahnya Mumu. Ibunya Mumu, saya yakin,
tidak ingin diketahui kesusahannya oleh suaminya, karena suaminya juga sudah lelah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah saya ngobrol dan menjelaskan sedikit kepada ayahnya juga mendukung, dan akhirnya kami sama-sama mencari Mumu ke rumah teman-teman atau orang-orang yang kira-kira dia ada di sana atau dia sembunyi di sana atau apalah namanya. Kami berpencar saat itu teman-teman, dan hari sudah gelap, sudah malam. Tapi saya ingat tujuan utama saya adalah biar si Mumu ini mau dipoto. Jadi saya pulang dulu ke rumah untuk mengambil kamera teman-teman. Kebetulan ada kamera di rumah. Saya pikir saat itu dimanapun ketemu saya akan langsung foto, karena saya yakin bahwa si Mumu ini kan belum pulang ke rumah, pasti pakai seragam sekolah. Soalnya ibunya bilang dia tiap hari berangkat sekolah, tapi tidak sampai. Nah, tapi untuk jaga-jaga teman-teman, saya juga membawa baju putih biru. Kebetulan ada ponakan di rumah sama sekolah di SMP. Kami berpencar berkeliling, ada yang ke barat, ke utara, ke selatan mencari si Mumu ini teman-teman. Menyusuri jalanan kota Rangkas Bitung di malam hari saat itu. Sampai pukul 11 malam teman-teman tidak ketemu juga saat itu ya. Lalu putar balik ke alun-alun. Mumu tidak ada juga di sana. Nah, pada saat di alun-alun, ibunya Mumu menyusul. Dia melambaikan tangannya ke saya. Lalu suami saya mempercepat motor untuk segera mendekat ke arah ibunya Mumu. Alhamdulillah teman-teman, ibunya membawa Mumu, walaupun dia berdiri kuyu dengan baju yang kotor gitu ya di belakang ibunya. Dan saat itu sudah tengah malam. Saya ucapkan alhamdulillah teman-teman, walaupun capek ya saat itu ya, tapi senang gitu. Kenapa? Ketemu dengan si Mumu ini. Lalu saya mencoba menyapa Mumu dengan lembut. Dia hanya diam saja. Dia menunduk, membeku gitu. Ibunya berkata Mumu tidak mau sekolah. Mumu mau kerja saja katanya. Lalu saya ajak dia duduk. Ada bangku di alun-alun saat itu ya. Saya ajak duduk. Kemudian saya coba kasih gambaran bahwa ijazah itu penting, bahwa nanti kalau sudah punya ijazah mau kerja dimanapun bisa. Bahkan untuk di pabrik saat itu ijazah SMP masih berguna teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin sudah harus SMA bahkan sarjana ya. Saya ajak lagi dia berpikir bahwa kalau hanya lulus SD tidak bisa menjadi tenaga kerja di pabrik atau perkantoran. Minimal harus punya ijazah SMP. Mungkin bisa bekerja, tapi menjadi buruh kasar saat itu ya teman-teman ya, atau pekerjaan yang bermodalkan tenaga. Kemudian saya jelaskan juga bahwa usia kamu Mumu tidak akan selamanya muda. Dan ada saatnya nanti lemah, tidak bisa lagi kerja mengandalkan tenaga. Saya ajak dia berpikir untuk bersabar. Sekolah lagi, tinggal 2 minggu ke ujian, hanya sebentar. Supaya bisa mendapatkan ijazah teman-teman. Akhirnya saya lihat dia mulai meneteskan air matanya saat itu. Lalu dia berkata, "Bu, kalau saya sekolah apa saya lulus nanti?" "Bu, saya ingin membiayai adik-adik saya sekolah nanti." Nah, jawaban itu langsung saya sambar teman-teman. "Pasti," kata saya, "kalau kamu usaha, Allah nggak tidur. Yang penting kamu sekolah dulu."
Yang penting kamu datang ke sekolah, selesaikan tugas-tugasmu, dan ya lakukan ujian dan sebagainya sebagai syarat kelulusan di sekolah. Kemudian besoknya saya ingat ada teman, dia adalah fotografer di studio Bantam. Akhirnya saya bawa ke sana. Kenapa? Khawatir hasil foto dari kamera saya kurang bagus, karena itu untuk ijazah. Karena saya takut dia menghilang lagi, saya tungguin teman-teman. Sepulang sekolah saya tungguin sampai dia keluar dari kelas. Lalu langsung saya ajak ke sana, ke Bantam Studio saat itu ya. Alhamdulillah, akhirnya dipoto juga jadi gitu ya. Dan saya dapat fotonya, saya segera kasih ke partner saya di kurikulum untuk segera dibereskan administrasinya. Kemudian saya pantau terus setiap hari, dia jangan sampai menghilang lagi. Sepulang sekolah, saya bantu juga. Bukan bantu mengerjakan ya teman-teman ya, tapi bantu diawasi ya. Dibantu disediakan tempat, kadang di sekolah, kadang di rumah, untuk menyelesaikan semua PR-PR yang harus dia bereskan agar dia bisa lulus. Nah, pada hari H ujian teman-teman, saya deg-degan. bukan Mumu yang deg-degan ya. Deg-degan kenapa? Takut dia tidak datang teman-teman. Nah, saat itu bel sudah berbunyi. Wah, sudah deh, rasanya mulai panik, takut, khawatir dia tidak datang lagi gitu ya, takut menghilang lagi, takut ada yang ngajak kerja lagi, pergi kemana gitu ya. Nah, teman-teman guru saat itu banyak yang mengatakan, sudahlah ikhlaskan si Mumu gitu, cuma satu ini yang hilang ya. Tapi tepat bel kedua dibunyikan tanda boleh mengerjakan soal, teman-teman, Mumu datang. Alhamdulillah ya Allah. Mumu muncul di gerbang sekolah saat itu. Lalu saya tuntun dia ke kelas. Di sana, alhamdulillah juga teman-teman, teman-teman sekelasnya itu menyambut Mumu dengan meriah. Jadi kayak artis gitu, disambut pada sorak semua saat itu. Saya lihat Mumu malu, riku, tapi dia tersenyum, alhamdulillah, kelihatan senyum bahagia, merasa diakui, merasa dibantu gitu. Lalu dia dengan semangat duduk di tempat yang sudah disediakan sesuai nomor ya, ujian saat itu ya. Dan selama rangkaian ujian dia hadir terus. Ujian praktek dia juga mengerjakan, tugas-tugas dia selesaikan. Pada saat pengumuman, begitu dipampang pengumuman kelulusan di papan informasi sekolah, alhamdulillah semua kelas 9 saat itu lulus, termasuk Mumu. Nah, langsung mereka kami ajak ke lapangan teman-teman, yang sudah disiapkan untuk apa? Untuk sujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumu saya lihat menangis terharu. Dia mendekati saya, mungkin ingin memeluk. Saya usap punggungnya, pundaknya. Saya ucapkan selamat pada Mumu dan juga kepada semua siswa saat itu. Saya kembali berikan motivasi bahwa kita ini harus punya mimpi, punya obsesi. Dan untuk mengejar mimpi itu tidak apa-apa setinggi langit mimpinya. Tetapi tentu saja kaki kita harus terus menjejak ke bumi.
Saya ingin anak-anak saya waktu itu meraih cita-cita yang mereka sudah patrikan di dalam hatinya. Tentu dengan terus belajar, berdoa, berusaha semaksimal mungkin menggapainya. Teman-teman, 5 tahun berlalu, tidak terasa. Ketika rapat rutin sekolah berlangsung ya, ada tamu yang hendak bertemu. Menjeda kehadiran saya di rapat. Saat itu petugas piket dan TU memanggil saya. Seizin kepala sekolah, saya keluar dulu teman-teman. Saya penasaran juga, rasanya tidak ada janji saat itu. Saya bergegas menuju ruang tamu di sekolah. Di sana teman-teman, sudah ada 2 pemuda yang menunggu saya. Saya heran, saya tidak pernah berjanji dengan teman-teman yang lain gitu ya, ataupun siapa saat itu, apalagi nih pemuda berdua lagi gitu ya. Lalu mereka membalik. Saya mencoba mengingat siapa ini 2 pemuda ini ya. Kemudian samar-samar saya juga ingat ini kayaknya siswa deh, alumni gitu ya. Mungkin karena banyak teman-temannya, itu kan sekali satu angkatan itu 300 orang. Karena siswa kami ribuan saat itu ya. Satu angkatan 300-400. Nah, saya terus coba mengingat siapa 2 pemuda ini. Lalu mereka mengajak salaman. Dan terucap dari mulutnya, "Ibu masih ingat saya? Saya Mumu dan Iman." Ya Allah, saya langsung teringat ya bagaimana pengalaman saya dengan suami mengejar-ngejar mencari-cari alamat rumahnya gitu ya, untuk sekedar memfoto supaya ikut ujian. Nah, 2 pemuda ini bercerita sudah bekerja teman-teman. Jadi mereka setelah tamat SMA tidak melanjutkan kuliah, tapi langsung bekerja. Mumu ya teman-teman ya, yang langsung bekerja. Sedangkan Iman, itu temannya, dia kuliah sambil bekerja. Karena memang kalau Iman orang tuanya juga mampu teman-teman. Nah, Iman ini teman-teman dulu adalah anak yang minder. Dia berasal dari kampung, dari pelosok. Tapi alhamdulillah Iman ini termotivasi oleh obrolan kami saat itu ya, tentang Adam Malik teman-teman, wakil presiden kita, bahwa Adam Malik yang belajar otodidak, tapi dia berhasil menggapai gelar ya, menggapai gelar yang orang sekolah kuliah pun susah mendapatkannya, tetapi beliau mendapatkannya. Nah, Iman ini ternyata termotivasi dari cerita tersebut. Betapa Adam Malik yang lahir di pelosok jauh di kampung berhasil menjadi wakil presiden Indonesia teman-teman. Iman ingat betul itu. Itu dijadikan semangatnya untuk memacu diri. Teman-teman, saya sebagai guru sangat bahagia tentu saja. Guru mana sih yang tidak senang kalau melihat siswanya berhasil, bahkan melebihi gurunya. Nah, didatangi 2 alumni yang menunjukkan rasa terima kasihnya atas bimbingan yang kita berikan dan menceritakan bahwa hidupnya sudah lebih baik. Mumu sudah bekerja, Iman bekerja sambil kuliah. Bagaimana 2 anak ini mengubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi punya cita-cita, punya harapan, punya keberanian untuk menggapainya. Itu adalah kebahagiaan saya sebagai guru mereka. Mereka dari keterpurukan menuju perjuangan dan penuh harapan. Semakin tertanam di sanubarinya, di kedua pemuda itu, bahwa
semua hal insya Allah bisa dicapai kalau kita berusaha. Tetapi tentu saja tidak semua usaha berhasil, ada juga gagal. Dan semoga mereka siap ya. Kita juga, saya juga tentunya siap dalam kegagalan. Bagaimana bangkit dari kegagalan. Dan saya semakin yakin bahwa tidak ada anak yang bodoh. Sesuai teorinya Howard Gardner ya, bahwa ada multiple intelligences. Bahwa setiap anak itu istimewa, mereka punya kemampuan dan kemampuannya tidak sama. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada mereka belum menemukan guru yang tepat untuk membimbingnya. Nah, ini tantangan juga nih buat saya ya teman-teman ya. Buat semua guru, bagaimana kita membimbing anak-anak kita supaya berhasil sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, dua anak ini teman-teman membuat saya merasa berarti. Mereka berubah lebih baik, dan alhamdulillah Mumu teman-teman sudah bisa membantu kedua orang tuanya membiayai adik-adiknya sekolah. Begitu teman-teman ceritanya. Cerita yang pertama ya. Ini saya tuliskan di buku. Insya Allah kalau saya lagi senggang di sore hari, saya akan ceritakan lagi kisah-kisah nyata, pengalaman, hanya sekedar sharing saja ya teman-teman ya. Bukan untuk menggurui, tapi berbagi pengalaman baik saja. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat saya pribadi tentunya, dan buat semuanya. Semua kita tentu saja adalah pendidik teman-teman, baik sebagai kakak, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai masyarakat, sebagai pemuda, semuanya pendidik. Bukan hanya kami para guru, tapi semuanya adalah pendidik. Bagaimana kita bekerja sama untuk mencerdaskan anak-anak kita, bukan hanya cerdas IQ-nya saja, tapi juga cerdas akhlaknya. Teman-teman, saya hanya bercerita, mudah-mudahan bermanfaat, memanfaatkan waktu juga setelah beberapa hal yang terjadi, cobaan, ujian, sakit yang saya alami. Saya ingin lebih bermanfaat untuk semuanya, untuk bukan hanya diri sendiri, tapi untuk semua. Nah, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah komen, terima kasih semangatnya Pak Elgipan. Selamat sore Pak Peri Bastian, Pak Puja, Bu Iis, dan yang lainnya. Sampai jumpa lagi ya, karena sebentar lagi kita menghadapi maghrib. Assalamualaikum.